Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan tafsir kita. Monggo Andika dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawu wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Baik, monggo Pak Manto. Orang-orang Arab Badui itu lebih parah kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui batasan-batasan hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa Pak Manto maksudnya? Badui ya parah, istilahnya bodoh lah dengan hukum Allah. Kenapa kok orang Badui bodoh? Ya orang pedalaman. Kenapa kok sampai dia ini tidak mengetahui hukum-hukum? Enggak ada yang ngajari. Nah, tidak ada yang mengajari, ya. Atau tidak mau belajar, ya kan? Tidak ada yang ngajari, baik aktif, tidak ada yang belajar, ya, maupun tidak ada yang ngajari. Satu adalah jauh dari sumber ilmu. Baik di sini aktif mau pasif ya. Baik aktif, jadi dia tidak ada yang mengajari, tapi dia juga tidak mau belajar. Ya, baik aktif tidak mau belajar maupun pasif tidak ada yang ngajari. Gitu. Orang-orang Arab Badui ini penggambaran orang Arab Badui itu hidupnya di nomaden, pindah-pindah di gurun, ya kan?
Lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya. Kekafiran itu apa Pak Manto? Kafir dan munafik. Berarti maksudnya ini apa? Tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran. Yang satunya apa kemarin Andika? Meremehkan orang lain. Hah? Yang ini? Yang munafik artinya? Nafako itu kata dasarnya apa kira-kira ya? Masa bermuka dua? Lain di bibir, lain di hati. Hah? Hah? Lebih dari fasik. Lebih dari fasik, ya kan? Jadi ini dia itu orang kafirnya luar biasa dan kemunafikannya juga luar biasa, ya. Dan lebih wajar karena jauh dari sumber ini, lebih wajar mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu sebagai contoh saja, gambaran saja bahwa apabila 3 komponen ini bersatu di dalam satu manusia, dampaknya luar biasa. Satu, jauh dari ilmu. Yang kedua, kekafirannya ini. Tidak mau menerima. Munafik ini apa? Letterleknya apa munafik? Nah, coba cari. Munafik itu apa? Adalah Hah? orang pura-pura Ha-ha. memiliki keimanan, namun Mengingkari. Berpura-pura. ya, Apalagi, Andika? Kalau Hah? secara etimologi Hah? masuk dari satu lubang dan keluar dari lubang lain. Ya. Muka dua. Makanya menyembunyikan sesuatu dan menampakkan yang lain. Secara istilah. Iya, istilah menyembunyikan. Nah, menyembunyikan. Nah ini. Jadi kalau kondisi ini kondisi secara umum, waspada kalau kita berada dalam posisi seperti ini. Bukan terus kita di hutan, enggak. Artinya dari sumber ilmu ini loh, kita menjauhkan diri. Dengan tidak mau belajar, tidak mau menerima kebenaran, menutup diri dari kebenaran, kekafiran itu tadi, dan ini apa ini kira-kira terhadap ilmu? Ya berpura-pura belajar atau belajar tapi tidak mengamalkan. Ya. Dan itulah penyebabnya nanti ketidaktahuan akan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Ya, diakhiri dengan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya orang-orang yang jauh pun itu juga ada orang yang bertakwa, orang yang benar-benar mau belajar walaupun dapatnya sedikit, mengamalkannya. Ya, seperti itu ya. Itu Pak Manto. Ya. Next Pak Manto. Ini yang pertama ini ya. Bukan. Orang yang hidup di bukan tersendiri gitu, orang Arab tersendiri. Ada. Enggak. Bukan suku, misalnya suku Jawa. Ya kan di seluruh Indonesia ada. Orang Baduy, sudah lama. Hidupnya pindah-pindah. Apa seperti itu, apa memang itu hanya sebutan Istilah. orang yang seperti itu sifatnya yang munafik. Oke. Secara keumuman, secara budaya saat itu orang Baduy adalah orang yang hidup di desa. Hidup kalau di sana desanya kan gurun. Mereka pindah-pindah toh, budaya mereka kan pindah-pindah. Kalau di sini kita di tengah hutan, seperti di bukan nama suku sebenarnya. Perilaku apa ya? Itu nama suku apa perilaku? Bukan, sukunya itu misalkan A. Suku nama suku A, tapi hidupnya cara hidupnya. Nah, cara hidup mungkin. Cara hidupnya Baduy. Terasing dari lingkungan peradaban. Seperti kita sebut Baduy mana tadi? Sing Jawa Barat itu? Jawa Barat ya. Di Sumatera ada lagi Baduy. Suku anak dalam. Tengger. Nah, Tengger dulu mungkin bisa disebut
Badui, karena dia mengasingkan diri di atas gunung. Terus suku Badui di Jawa Barat, di suku Badui di Sumatera ada. Itu Badui itu cara hidup, tapi nama sukunya macam-macam. Ya, Arab Badui mengasingkan diri, benar mengasingkan diri. Itu Arab Badui. Next. Oke, moga. Arab Badui surat kekafiran dan kemunafikannya dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah mengetahui kebijaksanaan. Nah ini kalau orang-orang yang dulu, orang-orang yang dulu misalnya ada pada waktu Islam belum masuk Indonesia, jadi yang ada Hindu, Buddha terutama Percayaan. dan itu mereka kira-kira kalau mereka mati itu gimana dia? Yes. Apa termasuk orang kafir atau Sesuai dengan amal ibadahnya. Jadi artinya diyakini karena Islam itu sudah turun sejak zaman Nabi Adam yang pertama, mestinya itu. Oleh karena itu konsep ibadah kita itu luar biasa. Kan manusia turun di bumi kan, Nabi Adam turun di bumi, disertakan kalau Nabi Adam masih bisa berkomunikasi dengan Allah, ya kan, kemudian disertakan kitab suci atau tuntunannya. Dan itu berlaku di setiap umat, ya kan. Kita tahunya hanya 25 nabi, 25 nabi dan rasul ya. Padahal sejatinya ada berapa Pak Manto? 100 ribuan. Iya, 134.000 atau 114.000 utusan yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ya itu ya. Nah, Allah alam ketika itu mungkin di sini juga sudah ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau suku Tengger, Tengger. Ini ya yang saya ketahui tapi tidak tahu benar enggak ini. Sebetulnya dia itu sudah mulai kemasukan Islam waktu itu. Cuman dia tidak mau menerima. Terus lari. Lari dia. Jadi waktu itu memang sebetulnya Mojopahit itu kan sudah mau diminta ada sama yang di Gresik itu apa? Sunan Giri. Sunan Giri. Dia itu masih turunannya sana. Tapi karena orang-orang atau terutama wakil Rojo Perdana Menteri ya. Dia seneng sama anaknya Rojo yang sudah dikawin sama Sunan Giri. Sampai hamil, sampai dia punya anak ini. Nah itu terus bergolak sama rame. Terus Sunan Giri daripada sampai jatuh korban ini, sudah saya tak pergi aja. Nah itu ke sana ini, ke Gresik itu. Mungkin seperti itu. Cemplung no laut pakai kota itu, ketemu siapa itu yang nemu anak itu. Siapa? Bukan, ini di Jawa, bukan Fir'aun, bukan Nabi Musa ini. Ya mungkin seperti itu. Ya sebetulnya dia sudah sama orang-orang Islam diajak itu. Tapi dia takut sendiri, terus karena ada kasta-kasta itu tadi. Dia itu terus ngerpol ini orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang melarat itu. Kemudian nanti lihat partai ini kan ngomong Islam. Akhirnya pergi. Pergi itu ada yang kembali, ada yang ke Tengger, ada yang ke Bali. Betul.
Jadi dua Mungkin tempat seperti itu. terutama. Jadi ayat 97 ini menggambarkan kepada kita jangan sampai kita seperti ini. Jauh dari walaupun kita sekarang secara posisi ada di kota, tapi perilaku kita jangan seperti orang Badui. Ya, itu yang pertama. Nanti karena lepas selanjutnya bagus-bagus ini. Lanjut Pak Manto. Di antara orang-orang Badui itu ada orang yang memandang apa yang dia infakkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpa kalian. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di ayat 97 ya, kembali ya. Ini penggambaran kondisi ya. Penggambaran kondisi bahwa kita jangan sampai seperti ini. Gitu ya, penggambaran. Jadi ini kondisi jangan sampai kita seperti orang Badui yang tidak mau aktif untuk mencari ilmu. Satu itu. Yang kedua, yang ayat 98 ini lumayan. Karena apa? Karena dampak itu di antara orang-orang Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah adalah suatu kerugian. Ini artinya apa ini? Hah? Maksudnya apa? Ayo. Adalah apa? Infaknya. Ya, infak, misalkan apapun infak, kayak mau sedekah, apapun ini ternyata rugi bagi dia. Adalah sebuah kerugian. Ini dinamakan apa ini? Hah? Judulnya Handika hari ini apa? Hah? Salah apa? Salah logika. Salah logika. Kira-kira apa ya? Karena konsep ini bahaya sekali ini. Ini juga terjadi pada alasan jin ketika tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Sama dengan ini kira-kira. Ini apa ini? Kalau Andika menyampaikan salah logika, apa keterangannya Andika? Maksudnya apa ini? Orientasi dunia. Hah? Orientasi dunia terus? Apa? Salah logika. Sebenarnya ada dua ini, bukan salah logika. Yang seperti kita bahas, ada dua yang namanya. Ada salah pikir atau sesat pikir. Pakai itu kemarin, cuma nanti kalau dipost di sama nanti ada kata sesat-sesat. Kalau salah pikir, apa bedanya dengan sesat pikir? Kaitannya dengan ini apa? Sebelum menentukan ini berarti harus tahu ini dulu. Salah pikir apa, sesat pikir apa? Sesat itu yang menganggap benar pikiran, Menganggap benar yang dipikir. Dan ya. Salah pada salah. Nah, terus kalau ini? Kalau salah pikir ya cuma sekedar salah aja. Ketika tahu itu salah, itu dikoreksi. Gimana? Pak Manto ini, Pak Manto gimana Pak Manto? Hah? Di sini. Iya di situ. Hah? Apa? Logika adalah studi tentang metode dan hukum penalaran yang benar untuk membedakan kesimpulan valid dan tidak valid. Terus? Logika berasal dari bahasa. Bukan salah ini, salah pikir sama salah sesat pikir apa? Apa? Didasari pengetahuan yang sudah mengetahui, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, Hah? tapi tetap punya logika yang
Salah yang menyesatkan. Bedanya apa? Salah pikir mungkin pada dasar yang digunakan untuk standar benar dan salah. Ini salah. Apa ya? Pedoman yang digunakan untuk menentukan benar dan salah, ini salah. Salah pikir. Misalkan, sholat itu tidak wajib. Ini salah pikir. Gimana ya? Puasa atau saking senangnya sholat tahajud meningkatkan hukum sholat tahajud menjadi wajib, itu salah pikir. Kalau sesat pikir, dasarnya itu mungkin benar, ya kan? Tapi kemudian dikombinasikan antara pernyataan dengan kesimpulan. Kalau salah pikir biasanya hanya satu statement saja, tidak ada hubungannya dengan statement berikutnya. Kalau ini ada, kalau yang saya pikir ada, saya infakkan, artinya rugi, ya kan? Seharusnya kan? Nah, variabel kebenaran dari ini apa sebenarnya? Yang materialistis itu 100 kurangi 50. Itu materialistis. Itu logika ilmiahnya seperti itu. Materinya, Ya, materialistisnya. logika Tuhan enggak gitu. Nah, karena seharusnya dasarnya ini sedekah itu menambah rezeki, bukan malah menurunkan, menambah perberdayaan harta kita. Tapi karena kita salah atau prosesnya ini salah, akhirnya menyimpulkan infak itu menjadi rugi. Di kesimpulan dia. Sekarang juga banyak, misalkan tidak seperti gini, tidak taat aturan karena misalkan nanti merugikan saya, nanti saya terlambat, nanti saya ini rugi saya, seperti itu misalkan. Iya, iya Dika, coba jelaskan Andika. Mungkin ini yang definisi rezeki itu yang belum jadi sarana manusia. Jadi dianggap rezeki itu harta balik harta. Sedangkan logika Tuhan, rezeki itu nanti wujudnya bisa lain, macam-macam. Kesehatan. Ini masalahnya di sini kan. Muncul statement ini tuh karena apa tuh, ya kan? Muncul statement seperti, dan ini terjadi banyak hal di kita. Iya kan? Memang statement di sini infak menyebabkan kerugian. Itu salah jelas, itu kesesatan berpikir itu. Karena antara infak dan kerugian ini digabung. Dua statement penggabungan yang salah. Iya kan? Rugi ini benar karena aturan. Masing-masing bisa benar kan? Karena dilihat dari sisi materi, memang kita mengeluarkan. Lah itu makanya itu kita harus jeli, pertanyaan itu yang sebenarnya yang jawab itu yang salah. Bukan pilihan, itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan. Seperti ini. Kalau memang ada seperti itu. Salah perbandingan. Kalau mau cari ya orang beriman yang baik, pilihannya mau mana? Orang beriman baik atau orang beriman yang jelek? Itu pertanyaan. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan. Iya. Yang baik itu yang baik. Iya. Yang jelek. Memang fakta. Ah. Pilihannya cuma itu. Kita pilihnya yang penting Islam. Insya Allah kalau besok ada pertanggungjawaban dia mempunyai pahala. Iya. Kita tarik. Iya kan? Kristen apa yang ditarik? Yang Iya. ditarik, gitu. Makanya itu kan. Jadi pertanyaan tadi kan salah. Ya seperti ini kan. Ini adalah statement yang salah akibat dari sesat pikir. Ini benar. Tapi menggabungkannya yang salah.
Iya. Hah? Yang lainnya itu ya Pak Budi. Mungkin loh ya. Jadi ini benar, jadi pernyataan itu benar. Bagi yang orang-orang yang tidak ada sentuhan agama. Ini makanya itu benar. Dan dia akan lebih benar lagi ketika dia itu akan mendapatkan ilmu agama, sehingga dia akan memahami tentang mananya ternyata ada seperti inilah. Akhirnya nyambung toh ini. Jangan sampai kita dalam keadaan seperti ini. Karena bahayanya seperti ini nanti. Gitu ya. Ini disebutkan di awal ayat tadi. Bahaya nanti seperti ini. Tiba-tiba ada statement, ya seperti inilah. Dua-duanya benar. Sisi ini benar, sisi ini benar. Dan menariknya lagi ditambah dengan statement selanjutnya apa Pak Manto? Apa Andika? Setelah statement ini dilanjutkan dengan ini ada ini. Menanti mara bahaya menimpamu. Ini luar biasa nih. Bahaya menimpa orang-orang yang apa ini misalnya orang-orang yang baik ya berarti ya. Iya kan? Menimpa orang-orang yang baik. Atau orang-orang yang beriman. Kira-kira apa korelasinya? Ini. Oke, Mas Wawan tadi sudah menyebutkan ini, setuju. Benar memang seperti ini. Jangan sampai kondisi seperti ini karena kita akan jatuh dengan sesat pikir ini. Tidak hanya salah pikir, kalau salah pikir jelas hanya satu statement saja. Rakaat sholat salah hukumnya. Misalkan salah dalam perhitungan ngitung zakat mal, itu salah pikir. Ya, salah pikir dibenarkan benar. Kalau ini repot ini. Nah, kalau apa korelasinya dengan ini? Kira-kira apa? Kita disuruh untuk berdakwah ya. Yang gimana? Mengerti tentang agama itu disuruh untuk menyebarkan. Kok korelasinya dengan ini? Orang yang seperti ini kemudian berharap ini kepada orang yang kan ini komentar dari orang-orang yang nggak ngerti agama kan yang jauh ini. Percuma infak itu adalah sebuah kerugian. Ayo kita diskusikan. Kamu mengeluarkan uang. Kelihatan bahwa uang ini keluar dari kamu. Itu harusnya dihitung sebuah kerugian. Ya kan? Ini komentari. Terus kemudian dia plus ini. Apa korelasinya kira-kira? Miskin. Hah? Miskin. Ya gini. Gimana? Ya. Orang munafik. Hah? Orang munafik tahu bahwa dengan berinfak hartanya Berkurang. Jelas itu. Nah, dengan dampak seperti itu mereka berucap ke orang beriman, jangan berinfak, harta kamu berkurang. Kalau infak terusan kamu bisa jatuh miskin. Ya, itu statement ya benar, statementnya seperti itu. Berarti kira-kira orang ini dengan datangnya ini dia tujuannya untuk apa? Dengan menyampaikan seperti itu tujuannya untuk apa? Iya, menjadi golongan. Menjadi golongan. Maksudnya sepemahaman. Tujuannya dia. Kalau kan sudah nyampe, kan nanti jatuh miskin loh ya. Tujuannya apa dia? Ini ke luar biasaan lagi dari sesat pikir terhadap orang lain. Ini terhadap dirinya sendiri. Ini berdampak kepada orang lain. Apa? Mencari pembenaran atas. Loh kan? Ini terdampak pada diri sendiri. Ini mulai cari pembenaran. Loh kan? Ini sudah kacau balau sudah seperti ini. Makanya ditunggu di sini. Ini kalau kita baca, ya memang seperti ini. Tapi kita kronologinya gini. Setelah ini, kemudian apa maksudnya setelah statement seperti ini, kemudian muncul
menunggu mara bahaya, nunggu akhirnya, menunggu kebenaran atas pembenaran atas statement yang salah ini. Iya Pak Manto ya. Ya di depan garis putih cari-cari seperti ini akhirnya. Ya itu yang ini yang bahaya sekarang. Seperti itu ya. Mungkin seperti ini. Kejadian yang terakhir ini luar biasa pada dunia pendidikan. Kita tidak tahu isinya. Ini kan anak yang merokok, anak yang ditampar, anak yang dites narkoba. Ini kan kita tanpa masuk ke dalam ada 630 ya. Anak SMA ke SMK? Stangkes tingkat SMA mogok bersama untuk membantu temennya yang dalam tanda kutip kita merokok kalau itu ya. Merokok apa ditampar? Yang merokok ya? Yang merokok. Ini solidaritas. Solidaritas, bener solidaritas. Lah itu loh. Iya Manto ya. Kebebasan pendapat, sila bener kebebasan pendapat itu benar. Ya kan? Tapi akhirnya pembenaran, kan bener. Sesat pikir itu, udah salah pikir. Generasi kita sesat pikir. Hah? Itu sama. Secara terminologi itu sama. Apa bedanya? Bedanya, ada bedanya. Pak Manto tadi sudah menyebutkan Pak Manto. Bedanya kalau sesat pikir itu ada premis mayor dan premis minor. Ada ini sama ini. Ini menyebabkan ini. Ini. Ada statement pertama dan ada statement kedua. Kalau salah pikir itu satu statement. Ini satu pernyataan. Pak Budi ternyata tidak bisa nahwu sorof. Nah itu ya. Kalau ternyata Pak Budi tidak, salah berpikir saya menilai itu seperti itu. Kalau sesat pikir ini yang ada statementnya, ada pernyataan, kemudian ada kesimpulan dari pernyataan ini. Salah pikir lebih merujuk pada kesalahan dalam berpikir secara umum. Sedangkan sesat pikir adalah istilah yang lebih spesifik dalam logika, merujuk pada argumen yang terlihat benar, tapi mengandung kesalahan penakaran sehingga menyesatkan. Tertampak benar. Benar ya. Coba kasus yang tadi sekolah tadi loh. Kan bener toh. Logika kalkulasi. Solidaritas. Gurunya salah menampar atau melakukan sesuatu kekerasan, salah itu gurunya. Ya kan? Kita harus solidaritas untuk demo ke gurunya, kebebasan belajar. Bener semuanya, bener. Tapi ketika itu dirangkai, itu yang menyebabkan kesesatan. Karena apa? Tidak ada variabel yang, tidak ada pedoman yang digunakan ke sama kita mau larinya kemana? Kalau lainnya cari kebenaran, mungkin kita masih jatuh dalam keadaan salah berpikir. Kalau ini sesat sudah. Karena dia cari. Kalau ini kan tahu, oh iya saya salah. Ada pedomannya. Kalau ini apa? Bikin pedoman sendiri, bikin aturan sendiri. Enggak. Ini apa tuh ya? Nanti coba dicari di Google-nya. Harusnya pakai gini Pak Manto, mic sama ini, biar Google-nya denger di sini. Orang nggak tahu. Nah, ya ini ya inilah dan mara bahaya nih. Mereka lah yang akan ditimpa mara. Tapi sesungguhnya seperti ini
sampaikan kepada Allah, dari Allah, disampaikan oleh Allah bahwa sebenarnya yang bahaya itu bukan menimpa orang lain, kamu sendiri yang bahaya, karena inimu sendiri yang bahaya di setiap kondisi. Kan harapannya ini seperti yang dikatakan, membuktikan pada orang lain, loh kan salah tuh kamu. Itu satu arah kepada orang lain ketika dia bertemu dengan orang lain. Tapi di setiap saat dia menggunakan logika berpikirnya salah. Sehingga yang banyak salah siapa? Sebenarnya dia sendiri terhadap dirinya sendiri. Dia hanya satu kali di sini saya menyampaikan sesuatu yang salah, misalkan ini ketemu 1, 2, 3, 10 orang. Tapi saya menyikapi lingkungan, ya kan? Lingkungan saya setiap saat dengan kesalahan, ya, kesesatan logika ini. Sebenarnya siapa yang rugi? Anda kah atau saya kah? Semua merusak diri sendiri ini. Gitu ya. Allah ditutup dengan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Baik, sampai sini. Mungkin seperti itu Pak Manto ya. Ya Pak Manto paham. Ya kan? Ada sampai kan? Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau sudah seperti ini kan, masyarakat yang jahil itu tidak hanya kisah masa lalu, tapi apa Pak Manto? Tapi realitas saat ini, kan? Inilah realitanya itu masyarakat yang jahil, bukan bodoh. Orang sekolah semua, orang kaya semua, ya kan? Orang mampu semua, informasi ada semuanya. Tapi jahil kan beda dengan bodoh kan? Jahil. Nah akhirnya itu tadi, masyarakat ini yang disampaikan 1400 tahun yang lalu di zamannya Rasulullah itu bukan hanya masa lalu, kisah-kisah masa lalu belaka, tapi memang fenomena atau realita yang terjadi saat ini adalah kejahilan. Ya mungkin dulu belum terekspos dengan tidak adanya media sosial, tapi sekarang dengan media sosial kan ngeri kan. Bagaimana kita melihat itu? Lama-lama nanti arahnya ke akmil, nanti repot gitu kan. Wah, sedikit-dikit orang tuanya protes, orang protes. Sudah ada situ. Oh, sudah ada malah. Repot kan? Nah, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Wawan, itu tujuannya memang kepatuhan atau ketundukan kita terhadap aturan. Tuh, Pak Manto, dicari Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau infak sedekah tidak rugi. Nah, ini kan contoh nyata tuh ya kan. Orderan tambah banyak ya. Iya. Untuk berdakwah ke orang Baduy seperti itu, ya berarti harus bisa menjelaskan bahwa infak itu menguntungkan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan mana untungnya, ya mereka tuh anggap itu rugi. Iya benar. Kalau saya menganggap di sini, ya memang itu kalau aktif dakwah kita ya, kita harus punya ilmunya. Artinya kalau di sini saya lebih melihat bahwa ini sebuah kondisi yang menimpa kita. Jangan sampai kita seperti ini, internal dulu. Jangan sampai kita berada di posisi seperti Arab Baduy, orang Baduy tersebut. Jauh dari ilmu, tidak mau aktif cari ilmu. Karena dengan seperti itu bahaya, rentetannya itu bahaya. Karena yang seperti ini bisa terjadi kecil-kecilan di lingkup kita sendiri. Misalnya di satu keluarga atau bareng siapa, ketemu orang yang membutuhkan di jalan, orang tua ini, kita ada niat untuk
kasih. Tapi ada anggota keluarga kita, cih, aja, sesuk iki dhewe arep ono perlu ngene, kurang lah. Berarti kan itu kan termasuk. Jadi iya itu kondisi itu. Seperti contohnya misalkan ceramah itu bagus, iya kan? Apa misalkan di sini ceramah itu bagus, di sini apa misalkan materinya lucu, iya kan? Apa seperti itu dengan lucu mendatangkan orang. Jadi ceramah itu kalau bisa dengan lucu agar bisa mendatangkan orang, misalnya seperti itu. Agar menarik. Menariknya seperti apa? Nah, ini menariknya didefinisikan dengan lucu. Nah, ini juga gimana terusan? Ya inilah nanti kita coba nih seperti ini cari terus, ya kan? Karena ini bukan adalah sebuah keniscayaan ada di kita maupun di lingkungan kita. Kan ini masing-masing tuh, sesat pikir kan masing-masing. Kita kok bisa ya orang seperti itu ya, berpikir seperti ini ya, itu. Seperti itu ya. Ya nikah ya harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Kita sebagai orang yang di luar itu, misalkan kita menyikapi orang yang di luar ini ya, berarti kita harus ini dalam menjelaskan ini dan ini, dalam membongkar ini. Kan lebih susah bongkar ini daripada ini. Kalau ini dia sudah tahu bahwa ada pedoman tertentu yang dianggap benar. Pedoman itu di luar dia. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu sendiri misalkan ya. Kalau ini pedoman itu dia sendiri. Dia dianggap yang benar dia sendiri. Akhirnya Tuhannya siapa Pak Wanto? Iya, diri sendiri akhirnya Tuhannya. Baik, itu handikanya. Coba dipahami lagi. Nanti kalau ada diskusi di grup, ya Pak Wanto ya. Nanti jelaskan Pak Wanto hasil dari itunya. Ditulis lagi di grup nanti. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ada Pak Wanto. Kita lanjutkan Pak Wanto. Dan di antara orang-orang Arab Badi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang dia infakkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibantah oleh Allah. Seperti ini. Terutama ini ya, terutama yang kedua ini. Dibantah sama Allah. Enggak seperti itu. Ya kan? Kalau di bahasa ini tesis, ini antitesisnya. Jadi ini pernyataannya, ini bantahannya. Enggak seperti itu. Ya kan? Di lingkungan seperti itu masih ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa digeneralisir bahwa lingkungan seperti itu. Tapi di lingkungan seperti itu ada satu lembah. Ini ada kambing berwarna putih, ya kan? Itu keadaan seperti itu tidak serta-merta menjadikan sebuah kesimpulan semua kambing itu putih. Benar kan? Ya kan? Sudah seperti itu. Tidak, jadi semuanya putih tidak serta-merta membuat kesimpulan bahwa semua kambing itu putih. Jadi seperti ini juga, di keadaan seperti itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari kemudian yang memandang tidak seperti ini, memandang bahwa infak itu adalah hal yang menguntungkan bagi dia, ya kan?
sebagai cara mendekatkan diri di sini. Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ini apa yang disampaikan Handika tadi, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai cara memperoleh doa Rasulullah. Jadi apa antitesisnya ini? Pendekatannya, kalau tadi Handika, gimana cara kita menjelaskannya? Iya kan? Ininya yang diubah dengan seperti ini. Infak adalah sebuah kerugian. Enggak, jelaskan bahwa infak itu adalah, kalau dilihat dari kacamata itu, coba geser kacamatanya. Geser bagaimana cara melihat infak itu. Jangan dilihat dari untung ruginya. Coba digeser ke sini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana untuk mendapatkan doa Rasulullah. Oke, itu kepada orang lain. Kita sendiri gimana kalau kita sendiri? Kan kita kadang-kadang terjangkit juga dengan dua ini. Kalau terjadi seperti ini di kita, coba ubah cara berpikir kita. Ya, kembali lagi di perempatan. Ini kan, ketika harus berhenti di garis putih, berhentilah. Alasan yang sebelumnya, rugi waktu, kekhawatiran terlambat, ya kan? Coba ganti dengan ini, dengan sudut pandang yang lain. Ya, saya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah atau apapun di sini. Mungkin seperti itu. Ya, ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah salah satu jalan bagi mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka dalam rahmat. Rewardnya disampaikan di sini, tidak hanya ininya saja, tapi disampaikan bahwa mendapatkan rahmat misalkan. Terus, nah ini rahmat surga. Sudahlah, apapun yang mengganggu munculnya was-was di sini, ini potensi was-was segala macam. Potong dengan dalil, cari dengan yang benar-benar pedoman yang bisa dijadikan pedoman. Kemudian ingatlah bahwa di situ nanti ada hadiah dari Allah yang seperti ini. Kalau kita tidak kembalikan seperti ini akan terus sesuai dengan keinginan kita, dan perilaku kita tidak mungkin berubah, karena itu bukan sebuah kesalahan. Ya Pak Mantai, bener terus ini. Nah, untuk mencapai ini, pemahaman seperti ini, ya satu, kita harus belajar, atau yang kedua pakai caranya Pak Manto, cari lingkungan yang benar. Ya Manto ya, itu bisa motivasi untuk kita. Baik, sampai sini mungkin yang disampaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya terakhirnya luar biasa itu. Gimana? Kalau menjelaskan yang 99 ini orang beriman punya sudut pandang seperti ini, berarti logika keimanan. Mereka yang belum beriman, ya mungkin kesusahan. Jadi komparasinya tetap logika duniawinya apa, keuntungan dunianya. Kayak tadi misalnya di perempatan, kenapa kok di depan garis stop? Ya supaya saya nggak rugi waktu, saya bisa lebih cepat sampai tujuan. Tapi kalau nanti dibandingkan, kalau kamu di depan itu, nanti kalau ada apa-apa kecelakaan, nanti kamu yang kena, itu masih logikanya masih nyampe. Tergantung audiens, ini kan objek penyampaian kita kan.
Karena objeknya seperti apa? Materi dakwah apa? Lahan dakwah, objek dakwah kita seperti apa? Sesuaikan dengan materinya. Kan dulu kan kita sudah belajar. Dakwah itu menjadi tanggung jawab masing-masing daripada kita. Ya kan? Hanya saja karena objek dakwah kita masing-masing, teknik dakwahnya juga bisa beda-beda. Yang tidak berubah adalah kewajiban kita berdakwah dan landasan kita berdakwah atau dasar kita atau pedoman aturan untuk dakwah itu apa? Itu yang tidak akan berubah. Teknik dakwah itu senantiasa mengikuti dengan objek dakwah. Dakwahnya gimana ketika saya di dalam lift, Pak Manto? Ya, isunya wangi-wangi, ya kan? Dan cewek semua. Wah, itu dakwahnya gimana Pak Manto? Luar biasa itu Pak Manto, baik naik maupun turun. Puyeng saya Pak Manto. Mau naik lantai 18, lantai 20. Mau naik tangga maksudnya. Ya harus Tidak rugi. Nah, makanya itu. Nah, itu kan. Ini kan di sini lah ini kan. Ini ada sebuah kenikmatan ini kalau tidak dimanfaatkan sebuah kerugian ini ya kan. Nah, pokoknya tidak sampai kedip lah. Kan dalil kan dimasuk-masukkan gitu. Ya itu. Ini saya lagi menyiapkan ini lagi. Mau jalan ke lantai 20. Ya seperti itu kondisinya. Kita mau gimana? Mau dakwah tidak bisa di dalam lift. Satu-satunya bisa ya menghindari seperti itu, guys. Kalau berjalan jalan sendiri, apa enggak menyiksa diri? Olahraga loh. Ini diubah ini ya. Mindsetnya diubah, olahraga ya benar ya kan, seperti itu dong Anda. Ini sebagaimana ya itu ya, ini objek dakwah lain-lain. Baik sampai sini ini kan gunakan ya kan, ini gunakan agar kita tidak terjerumus pada kesalahan. Makanya begitu pentingnya kita membaca Al-Quran, artinya Al-Quran terutama agar kita paham. Ini kan, oke kalau misalnya kita misalkan baca ayat ini 97, 99, sejauh sepengetahuan kita pun tidak masalah. Dan nanti kita akan bertambah seperti ini, tambah seperti ini. Oh ternyata lebih dalam juga ya, seperti ini. Seperti wa'id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Terus bantahnya apa? Katanya saya lupa. Intinya, oh enggak mau. Sujud. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia, ya kan? Ya memang faktanya itu seperti itu. Bahwa jin dari api, manusia itu dari tanah. Itu fakta. Ya kan? Hanya saja kesimpulan dari ini lebih baik daripada ini itu tidak pernah diajarkan oleh Allah. Siapa yang buat kesimpulan sendiri? Nah, itu sendiri. Loh, dua statement itu benar. Iya kan? Tapi yang membuat kesimpulan sendiri itu ya dia sendiri. Iya mana ya? Tapi Allah enggak buatkan sing api enggak ya? Loh, enggak. Itu memang faktanya manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Ya itu faktanya memang. Malaikat dari cahaya, tapi kemudian dia menyimpulkan sendiri seperti itu. Sesat pikir dia. Oh iya. Bisa membaca. Disuruh baca, aku nggak bisa. Ya. Akhirnya, kalau dipikir logika kan nggak bisa juga. Iya kan? Enggak. Pasti Allah punya rencana lain di situ. Iya, iso maca wae karangan dhewe. Iya kan? Itu dulu kita mungkin jadi
handicap, jadi kecacatan kita, kekurangan agama kita mungkin. Ya anggapannya dulu, aduh nabinya kok enggak perfect gini sih sebenarnya, ya kan? Tapi ternyata sekarang ya benar juga. Coba kalau nabi kita, waduh luar biasa dulu, ahli segala macam. Iya. Wah ini karangan ini jelas. Dia kasih malaikat menguasai bumi ya. Iya. Tapi Rasulullah nggak mau. Dunia dan akhirat iya. Kita tahu semua. Kita harus percaya. Nah itu ya. Dan ayat ini, ayat 99 ini ditutup dengan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa di sini? Ya inilah kondisi kita bahwa mungkin kita sering terjebak dalam dua ini. Kita terus berusaha, ya kan? Pengampun. Iya semoga kita positive thinking, kita diampuni oleh Allah. Karena Allah sayang pada kita. Ya kan? Tapi tidak hanya itu saja. Coba bantu misalkan apa ya? Bagaimana cara mendapat ampunan itu ya harus kita usahakan, jangan pasif saja. Baik. Ada sampean Andika. Ya, mungkin kalau mereka yang logika keimanannya belum sampai. Ini bisa memasukkan logika duniawi juga. Iya, benar. Pak Manto merasa tadinya berinfak itu merugikan misalnya, ternyata kok menjalankan misalnya sore-sore ngasih kolak ke Pak Parti, ya berinfak. Terus beberapa hari kemudian Pak Manto dikirimi pisang goreng dari Pak Parti. Oh iya kemarin saya ngasih kolak, kok sekarang saya dapat pisang goreng. Nah ini kan ada jual balik. Iya benar. Ya mungkin waktu itu guru BK saya itu bingung, nggak ngerti jawaban nih, ya kan kita seperti itu. Akhirnya tidak bisa jawab. Kan harus dengan audiens sesuai kan, disesuaikan saat itu siswanya adalah saya dan ada 2 atau 3 orang. Nggak kresek? Iya. Salam. Karena mungkin saat itu terbatas untuk menjelaskan secara logika seperti yang Handika sampaikan tadi. Akhirnya guru BK-nya diem saja, bingung dia mau jawab apa coba. Iya kan? Ya. Luar biasa seperti itu. Apa Pak yang jenengan butuhkan dari saya? Nilai baik semua, rapat yang baik semua. Ya kan? Tuntutannya kan hanya itu kan? Ya Handika ya. Kalau gitu saat itu tidak ada penjelasan secara logika ya, nggak masuk. Ya itu ya. Kita tergantung audiensnya nanti kita sesuaikan. Dan audiens yang paling susah adalah diri sendiri. Jelaskan pada diri sendiri bahwa ya kita harus patuh. Ya kita harus patuh. Nggak rugi ini. Kita akan mendapatkan surga. Kita akan mendekatkan bahwa ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Sarana ittiba Rasulullah. Ya udah. Jadi kerugian itu bisa direduksi, dihilangkan dengan seperti ini. Ya, seperti itu. Ini Andika. Ya usahakan menjelaskan dengan sesuaikan dengan objek dakwah kita. Dan penjelasan itu juga butuh ilmu juga. Membaca juga. Baik sampai sini. Saya bahkan udah segini berat 3 ayat ini. Iya. Pasti sampai nggak nyampe. Nggak nyampe. Iya. Tapi semuanya itu diawali dari ini loh. Ilmu ya. Jauh dari sumber ilmu. Baik aktif maupun pasif. Ya memang mereka belajar guys. Dampaknya luar biasa nanti ya. Itu ya. Kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan lagi Andika? Iya sampai 99 sampai 99. Gimana Pak Manto? Ada yang ditanyakan? Materi ini tuh susah ya seperti ini ya. Pak Budi sampai bingung Pak Budi ini. Ayo tanya Pak Budi. Terang masalah sekolah ini dulu saking apanya ya.
Mangkel sama guru. enggak, ini masalah anak ini. Oh, anak. Jadi sampai saya gini kan dulu. Kak mau pokok nakal loh. Kak kon masih sering gak melbu. Sing penting pinter. Sampai gitu saya. Sampai artinya Nah, bukan bermaksud untuk ini. bukan bermaksud seperti itu. Jadi motivasinya itu anak saya itu Yang penting sekolah ya. pinter loh, pinter loh. Sampai saya ngomongnya didasari dengan kata-kata nakal loh, nggak apa-apa. Nah, iya. Ya itu. Iya, itu kan biasanya anak itu kan semaunya sendiri. Kalau kau nek gak mempunyai kemampuan untuk semaunya sendiri, nek goblok tambah dibuat. Nah itu ya. Sampai segitu. Kalau bapak saya dulu itu diskusi, tetap yes objek lingkungan kita kan lain-lain. Sama seperti itu saya sampaikan seperti itu. Bapak ini orang mampu, orang kaya. Masa saya dari rumah ke SMA 5 naik sepeda? Saya tidak malu tahu apa. Oh enggak leda. Kamu kan siswa, ya hiduplah sebagai siswa. Ini kan, saya sebagai dokter hidup, saya sebagai dokter. Bukan kamu sebagai siswa hidup dengan standar dokter, enggak. Kamu siswa hidup dengan standar siswa. Ya bingung saya jawabnya ya. Oh, bapak saya gitu dulu, ya kan, hiduplah dengan seperti itu. Standar siswa seperti apa ya? Seperti itu, nikmatilah. Nggak ada fasilitas, nggak ada ya, iya kan? Iya seperti itulah. Saya dulu di desa pelosok, kan ikut nenek. Ayah bapak saya meninggal tahun 1996 nikah. Saya masih umur 6 tahun, 5 tahun. Saya ikut nenek. Saya sekolah, anak kelas 5 tahun. Saya punya ijazah. Saya jenengan? Iya. Loh, udah punya ijazah. Sekolah lagi sekarang. Paket. Di desa profesionalnya. Dengan pengalaman aku. Oh, makanya ini jauh dari ini Pak Manto ya. Sekolahnya ijazah 5. Makanya dapat istri pondokan katanya. Iya. Lah, itu. Ngapi, oh pejina. Saya pondokan. Lah iya. Enggak terima. Kalau saya daharu, bukan maksudnya daharu ya kan. Itu sudah daharu bukan. Ya, Res. Orang bola saya. Orang itu kan. Aku kan siap. Malah kecil itu nenek kan singatin. Iya. Lah, tapi kan itulah apa Islam kan tidak hanya jadi penyesalan tapi sebuah pelajaran untuk kedepannya seperti apa, ya kan? Responnya Pak Budi terhadap anak dengan responnya bapak saya terhadap anak kan beda, ya. Luar biasa bapak saya didudukkan ngobrol terus. Kamu ini statusmu tuh hanya anak dokter. Oh, dokter. Iya. Aduh. Iya nih kayak. Nah itu. Luar biasa ya. Itulah jadi pentingnya kita belajar, ya kan. Nanti itu disesuaikan. Allah pasti akan menyesuaikan objek dakwah kita dengan kemampuan kita. Ya, karena itulah dunia, ya kan? Itulah dunia. Dalam menjalankan ini pun kita tidak langsung enak gitu, enggak. Ya, pasti ada ini gitu. Itulah nikmatnya dunia. Jadi sebenarnya kita menghadapi dunia itu seharusnya. Kalau sekarang menghadapi dunia gimana Pak Anto? Sumpah sulit. Lah, seharusnya kita menghadapi dunia itu seperti kita SD atau SMP, ya kan? Mau ujian, kan sumpah tuh. Iya. Tapi kita sudah punya kunci jawaban. Kira-kira gimana hadapi ujian? Tenang. Seharusnya seperti itu. Karena kunci jawabannya kan ada di sini.
Gitu. Kita sama-sama pernah merasakan hal itu kan, bagaimana sumpeknya ujian, ulangan, dan ketika kita berbinar dapat kuncinya jawaban, walaupun salah ya, kunci jawaban bagaimana kita nikmatnya menghadapi ujian. Nomor 1, jalan ujian itu gagah, ya kan? Beda kalau tidak tahu apa-apa. 1, tempat menentukan posisi, menentukan prestasi, ya. Iya nih kayak posisi itu menentukan prestasi, ya. Siapa dicontoh soalnya? Iya, saya gitu. SD ini saya juara 1, sampai saya SMP juga gitu. Jadi sekarang itu anak-anak yang biasanya itu aku loh, SMP itu ya. Sekarang kan berhasil. Kalau agak kuliah itu loh. Iya tak sini jadi. Jadi apa? Nah, hikmahnya lah itu pelajarannya kan luar biasa kan. Itu, ya itulah. Jadi seharusnya kita itu tersenyum menghadapi dunia, berangkat kerja tersenyum, ya kan? Seperti senyumnya Pak Manto menghadapi istrinya kan, senyum terus. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Semoga menjadi bahan perenungan, ya kan? Bahan muhasabah bahwa kondisi-kondisi seperti inilah yang ada di sekitar kita. Jahil bukan sebuah kisah zaman dahulu saja. Ternyata jahil itu sebuah keniscayaan ada di sekitar kita. Ya inilah jahil itu. Bukan orang bodoh jahil itu. Tapi ya seperti ini, ya kan, tidak menggunakan sesuatu pada tempatnya. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.